Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Keira dari kelas 10 4. Di sini saya akan mewawancarai Ibu mengenai siswa yang sering bolos sekolah, Bu. Selama Ibu mengajar di sekolah ini, apakah pernah melihat sendiri siswa yang bolos saat jam pelajaran Ibu? Pelajaran saya. Ya, pelajaran Ibu. Kalau pelajaran saya dari zaman dulu sampai kalau sekarang sih nggak ada di jam pelajaran saya. Kalau dulu ada beberapa, biasanya mereka karena takut atau tidak mengerjakan tugas, biasanya mereka langsung bolos di kantin atau di perpustakaan atau pura-pura sakit. Ya. Di jam pelajaran yang lain juga saya dengar banyak yang melakukan seperti itu. Ibu melihat yang bolos itu di mana Bu kebanyakan? Banyakan mereka ada di kantin atau mereka mengunjungi temannya yang kebetulan tidak ada gurunya, jadi dia bersembunyi di kelas tersebut. Yang Ibu lakukan ketika melihat kejadian tersebut? Ya, kalau misalkan di jam pelajaran saya, di saat anak itu di jam pertama ada, kemudian di jam pelajaran saya tidak ada, maka saya akan menyuruh salah satu siswa untuk memanggilnya atau mencarinya, ya, dan harus ketemu gitu. Jadi harus ketemu juga, dibawa ke kelas, kemudian nanti di sana saya nasihati, ya, saya nasihati, kemudian saya berikan pilihan belajar atau tidak. Menurut Ibu, kenapa sih siswa tuh sering bolos saat jam pelajaran di sekolah? Ya, itu kemungkinan besar ya, karena ada sifat malas dalam dirinya. Di antaranya karena dia tidak siap untuk belajar, kemudian kemungkinan lagi karena dia belum mengerjakan tugas. Misalkan ya, saat itu adalah pengecekan tugas saya, misalkan karena dia belum siap, kemudian tidak mau dimarahin, maka dia bolos, bisa seperti itu. Atau sebagian lain alasannya adalah diajak temen gitu, yuk ke kantin dulu gitu, biasanya seperti itu bisa juga. Upaya yang Ibu lakukan untuk mengurangi kejadian seperti itu? Untuk menghindari banyaknya anak yang seperti itu, upayanya adalah ya seperti tadi, ketika kita masuk ke kelas, kemudian ada salah satu anak yang tidak ada di kelas, misalkan jam pertama, kedua ada, kemudian di saat jam kita tidak ada, maka kita harus segera memanggil anak itu, ya. Kalau misalkan dia alasannya saya sakit Bu gitu, kita periksa dulu sakitnya apa gitu. Kalau misalkan hanya sebagai alasan, kita paksa dia untuk belajar, kecuali memang benar-benar sakit. Apalagi kalau misalkan kita menemukan dia ada di kelas lain atau menemukan anak itu ada di kantin, harus dipanggil itu, dan anak itu harus masuk, harus ikut pelajaran kita. Ya, jadi itu salah satu untuk mengurangi kebiasaan mereka untuk bolos. Jangan dibiarkan. Kalau misalkan kita tahu ada anak dia yang nggak masuk, misalkan, tuh biarin aja lah, gitu kan. Yang penting nanti nilainya juga gitu nggak bagus sih seperti itu. Ibu ada pesan nggak buat? Pesannya, ya, kita hidup ini harus mengikuti aturan yang ada selagi kita masih terikat dalam suatu lembaga. Dalam hidup kita harus disiplin, ya. Kita jangan memikirkan bahwa ini dunia kita Bu, masih SMA gitu ya, kita harus bisa nyantai, nggak bisa seperti itu. Tetap semuanya ada aturan, kita harus menjalankan aturan. Sebagai pelajar, maka kita bersikap sebagai pelajar. Jangan menghamburkan waktu, jangan menyia-nyiakan waktu, karena waktu itu tidak akan pernah kembali. Waktu yang sudah terbuang tidak akan pernah kembali. Makanya sebagai pelajar yang baik, aturan dikerjakan, tugas-tugas dikerjakan. Apalagi dengan sekarang kurikulum merdeka ya, kita sendiri yang harus belajar, betul nggak? Iya, merdeka bukan berarti kita bebas, tetapi ternyata kita diberikan kebebasan dalam belajar, tetapi kita juga dituntut untuk kita loh yang belajarnya. Gitu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu.